Jadi guru itu adalah panggilan hati. Karena melihat anak-anak saya misalnya yang awalnya tidak bisa, menjadi bisa itu menjadi salah satu kebanggaan dan kepuasan buat saya pribadi. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan mana yang paling berkesan. Kalau satu kata untuk Sekolah Taruna Bangsa, seru. Wih. Satu kata untuk STB, keren. Hai Stars, selamat datang di episode pertama kita di Podstars. Tepuk tangan dong. Oke, jadi nanti teman-teman yang di rumah jangan kaget kalau misalnya nanti akan ada penonton bayaran yang akan huru-hara di belakang sana, oke? Nah, Podstar ini merupakan episode pertama kita dan juga salah satu program unggulan dari Sekolah Taruna Bangsa. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih. Nanti penonton bayarannya dibayar sama nasi bungkus ya. Oke, hari ini kebetulan kita tuh menghadirkan bintang tamu yang luar biasa dari episode pertama kita dengan judul YSTB. Ada Kay dan juga Ibu Karsi. Halo. Gimana nih persiapan liburannya? Udah 5 liburan, udah mau liburan Idul Fitri. Gimana perasaannya dari Kay dulu? Kalau perasaan aku sendiri seneng banget karena akhirnya lebaran lagi. Dan aku tuh nanti bakal mudik. Mudik kemana Kay kira-kira? Aku bakal mudik ke Jogja. Oh, ke Jogja, jadi kamu putri Jogja ya? Iya. Sama keluarga? Iya. Ketemu sama pacar gak? Enggak dong. Kalau bukan sendiri gimana? Tentunya juga sudah mempersiapkan karena ini kan momen Hari Raya Idul Fitri ya. Betul sekali. Jadi sudah ya spill dikit lah untuk kue-kue lebaran sudah siap. Oh, kue lebaran. Kayaknya gak bikin kue lebaran? Kayaknya sih mama aku yang bikin kue Oke, lebaran, nggak bantuin? bukan akunya. Bantu atau bantu. Iya, ya. Oke, jadi gini Bu Karsi dan Kay, hari ini kita mau bahas tentang YSTB. Karena kan kita di sini sekarang sudah ada di lingkungan STB dan juga pastinya ngerasain STB tuh gimana dan keren banget. Kira-kira program apa sih yang menjadi hal yang paling diingat di STB? Mungkin dari Bu Karsi dulu. Kalau di Sekolah Taruna Bangsa, mungkin menurut saya kenapa sih harus Taruna Bangsa? Karena kita tahu bahwa Taruna Bangsa ini selain gedungnya megah, kemudian suasananya nyaman, Betul sekali. kemudian fasilitasnya luar biasa, sangat lengkap, dan ditunjang dengan program-program yang sangat luar biasa. Dan itu merupakan daya tarik tersendiri. Mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain, tapi Taruna Bangsa punya. Iya benar banget, karena kalau di Taruna Bangsa itu punya tagline namanya apa guys? Feels like home. Sekali lagi apa namanya? Feels like home. Jadi kita punya tagline itu. Kalau Kay sendiri kira-kira apa nih programnya yang menarik? Kalau menurut aku program yang menarik itu hybrid learning. Wih, mantap sekali bridgingnya, luar biasa. Terus Jadi hybrid learning tuh menurut aku, jadi kan kebetulan aku tuh di STB udah dari kelas 7. Dan kebetulan pas kelas 7 tuh aku di rumah, online, pembelajaran online waktu itu. Terus hybrid learning tuh sangat membantu aku di rumah. iya, apalagi kan COVID-19 ya Bu Karsi dan Betul, juga betul. Kay. Di COVID-19 kan kita terbatas untuk bertemu dengan teman Yes. ataupun belajar juga. Kira-kira ada kendala sendiri nggak sih Bu Karsi ketika COVID-19 itu? Dan apa memang hybrid learning ini membantu justru? Terima kasih. Kalau untuk hybrid learning, memang saat COVID ini kan sulit sekali. Kita tidak ada tatap muka dan lain sebagainya, tapi Sekolah Taruna Bangsa langsung ambil sikap untuk memfasilitasinya dengan hybrid learning. Jadi dengan hybrid learning ini, anak-anak yang ada di rumah tentunya masih bisa bertemu dengan guru maupun dengan teman-teman sekelasnya, sehingga pada saat lockdown mereka ada di rumah tetap mereka bisa belajar tanpa mengurangi sedikit pun aktivitasnya, karena memang ini pembelajaran secara online. Dan bahkan sampai saat ini meskipun sudah tidak COVID masih tetap bisa digunakan. Jadi mungkin bagi anak-anak yang mungkin pada saat hari tertentu tidak memungkinkan untuk hadir ke sekolah, mereka bisa belajar dari rumah. Dan itu juga tetap bisa terjadi hubungan komunikasi dua arah, bukan hanya satu arah saja, karena kita bisa melakukan komunikasi. Iya betul banget. Seperti Jadi aku itu. punya pengalaman Bu Karsi. Jadi Betul. waktu ngajar tuh ternyata anak-anak ada di dalam kelas tapi juga ada yang by Google Meet gitu Betul, kan. Jadi betul. masih bisa tektokan. Itu Betul, hybrid betul learning emang luar sekali. biasa banget. Iya. Nah,
kira-kira nih dari Bu Karsi sendiri, ada nggak sih program unggulan lainnya atau mungkin fasilitas lain yang kayaknya Bu Karsi itu kayak keren banget nih STB gitu? Tahu ya. Selain mungkin itu tadi kayak sudah sebutkan yaitu Iya. tadi hybrid learning ya. Tentunya dengan adanya robotik yang begitu lengkap baik dari jenjang TK ya, kelompok bermain sampai SMA ini kan difasilitasi dengan robotik yang sangat luar biasa. Bahkan robotik mungkin di sekolah lain tidak punya, tetapi Sekolah Taruna Bangsa punya itu semuanya lengkap dan dimasukkan dalam kurikulum. Seperti Iya, itu dan betul ini sekali. sangat luar biasa. Iya, betul. Bahkan Bu Venes di kegiatan robotik ini kan selain ada pembelajaran intra kan juga ada ekstrakurikuler ya. Iya, Bahkan betul. anak-anak ini dirangsang untuk berkreatif ya, untuk berkreasi, untuk berinovasi dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini. Bahkan tim-tim robotik Sekolah Taruna Bangsa ini sudah berhasil menjuarai baik di tingkat lokal maupun internasional seperti itu. Karena kemarin sempat menang juga ada di Singapura. Wah, ya Kayak luar gitu. biasa banget ya ternyata Ini nilai STB. plus buat kita semua. Jadi anak-anak dituntut untuk berkreasi ya, untuk menciptakan sesuatu. Apalagi sekarang ini zamannya teknologi ya kan, era digital gitu. Jadi Iya. anak-anak ini sepertinya harus memang disalurkan seperti itu. Iya, apalagi kan kalau Gen Z sekarang, kayak Gen Z nggak sih? Iya. Gen Z kan, kalau Gen Z sekarang tuh nggak bisa Bu Karsi kalau cuman satu kegiatan doang, nggak Betul. bisa belajar doang, tapi harus ada fasilitas lain, bener ya Kay ya? Betul. Nah, kira-kira nih Kay, tadi kan udah menyinggung tentang robotik, ya kan? Gimana sih belajar robotik kan kalau di sekolah lain, robotik itu bukan sebagai mata pelajaran ya Bu ya, Betul. tapi memang ekstrakurikuler. Tapi Yes. kalau di STB ini malah jadi mata pelajaran. Gurunya asik nggak? Sebenarnya kalau dari gurunya itu kalau nggak jelasin jelas gitu. Jadi kita mendapatkan informasinya terus secara jelas dan kita bisa mengerjakan tugasnya juga secara cepat dan gampang gitu. Pokoknya menarik gitulah ya Iya. robotiknya. Jadi kamu bisa punya ketertarikan lah ya Iya. untuk robotik itu. Apalagi Bu Venes, anak-anak kelas 1 itu sudah diajarkan robot misalnya ya, membuat robot dari barang bekas itu Oh, bisa. luar Dan biasa. bahkan itu nanti ya diberikan pernak-pernik lampu dan lain sebagainya, ada motor bahkan itu bisa jalan-jalan seperti itu, sangat luar biasa. Gitu. Iya, dan ada satu hal lagi yang menarik Bu Karsi mengenai robotik. Jadi waktu P5, anak-anak kelas 11 itu ada yang membuat satu deteksi gempa. Dan Oh, itu iya? menarik banget ya. Dan itu diajarin sama guru yang ada di STB juga, guru Oh. robotik. Jadi luar biasa banget. Berarti gurunya juga mengeksplor itu Ah, semua iya, ya, tentu. disesuaikan dengan kebutuhan yang real yang ada di Iya, sekitar memang gurunya kita. emang keren-keren juga. Contohnya Oke. kayak saya, bener gak? Iya, betul. Promosi Luar gak biasa sih? ya. Iya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang fasilitasnya, terus juga kita udah menyinggung tentang feels like home itu sendiri. Menurut Kay, gimana sih dengan lingkungannya STB yang memang menekankan banget tentang toleransi? Kita kan emang ada 6 agama, gitu Betul. ya, dan juga setiap agama itu punya perayaannya sendiri. Betul. Dari sudut pandangnya Kay sendiri, hal kayak gitu tuh gimana sih? Jadi menurut dari sudut pandang saya sendiri, di ITB kan banyak banget agama, ada 6. Jadi toleransi itu sangat penting. Terus Betul. di sini itu pasti lingkungan pertemanannya tuh bareng-bareng terus gitu. Jadi kayak kita nggak ada yang membuli gitu-gitu. Oh, jadi asik-asik aja ya? Iya, asik-asik aja. Oke, Gitu. kalau dari Bu Karsi sendiri gimana? Kalau saya sih melihatnya seperti ini, Bu Venes. Sekolah Taruna Bangsa ini merupakan miniatur Indonesia. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Taman Mini, cukup ke Taruna Bangsa gitu ya. Karena di Taruna Bangsa ini selain berbagai macam latar budaya, ini juga memfasilitasi 6 agama yang ada di Indonesia. Bahkan gurunya pun disediakan seperti itu ya. Jadi ini betul-betul kita menerapkan toleransi kepada anak-anak kita baik dari TK maupun sampai SMA nanti. Mudah-mudahan nanti perguruan tinggi juga ada ya. Kita doakan. Amin ya Allah. Amin, amin, Mudah-mudahan amin, ya. amin, amin. Jadi ini betul kita bina gitu ya, rasa toleransi ini sedini mungkin supaya apa? Supaya kedepannya anak ini punya rasa menghargai satu dengan yang lain, tidak melihat itu perbedaan gitu ya. Jadi ini kita bangun semuanya, bahkan kalau pada saat perayaan agama pun kita mengikuti semuanya. Contohnya Betul. nanti, contohnya yang kemarin kita Imlek, kita ya mereka kita menyiapkan mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya, tetapi pada perayaannya kita ikut bersama-sama. Ya, betul Nah, sekali. nanti sesaat lagi
kita akan merayakan halal bihalal ya. Oh. Nanti kita juga akan bersama-sama gitu loh. Dan ini betul-betul diterapkan di Sekolah Taruna Bangsa. Iya betul banget. Jadi memang toleransi agama tuh di sini dijunjung tinggi Betul, banget betul, ya Bu betul, Karsi betul. ya. Oke, nah Bu Karsi dan juga Kay, ini kita tegang banget sih sebenarnya. Enggak. Kayak tiba-tiba tuh punggungnya sakit gitu nggak sih? Kayak terlalu tegang. Aduh, kita santai aja kali ya ngomongnya ya. Boleh. Oke, tadi kita bahas soal fasilitas sudah, terus juga gurunya seperti apa. Di Sekolah Taruna Bangsa itu ternyata terkenal juga sama yang namanya program kelas bintang. Betul. Dan juga banyak ekstrakurikuler gitu. Nah, kira-kira kalau Bu Karsi sendiri sebagai guru dan juga kepala sekolah melihat ini tuh kayak gimana sih? Karena memang aku pribadi melihatnya, wah ini keren banget. Kenapa bisa dalam satu sekolah tuh memfasilitasi sebegitunya? Iya, itulah hebatnya Taruna Bangsa. Ya kan, jadi selain memiliki guru-guru ya, bapak ibu guru yang sangat luar biasa, memiliki kompeten yang sangat hebat gitu ya, itu kan perlu ditransfer ke anak-anak ya. Betul. Ya, jadi Sekolah Taruna Bangsa ini memang memfasilitasi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Makanya ini kelas bintang merupakan salah satu unggulan juga. Jadi ada itu bintang matematika, ada bintang IPA, ya kan? Kemudian ada robotik, ada IPS, ada bahasa Inggris, dan masih banyak sekali ya. Mungkin kalau saya jelaskan di sini 2 hari nggak cukup nih. Waduh. Ya. Gitu saking banyaknya ya. Dan ini kelas-kelas bintang ini memang diberikan difasilitasi dari sekolah dan ini tidak dipungut biaya. Oh, Nah, tidak dipungut biaya. oke. Nah, anak-anak yang dibina di kelas bintang ini diharapkan gitu ya, pada saat event ada perlombaan dan lain sebagainya diharapkan untuk ikut. Meskipun tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak yang tidak mengikuti kelas bintang seperti itu. Jadi siapapun berhak untuk mengikuti itu. Dan Bu Venes, ini perlu saya sampaikan juga nih mungkin di podcast pada perdana ini ya, bahwa segudang prestasi yang sudah dimiliki oleh Sekolah Taruna Bangsa, baik dari segi akademis maupun non-akademis, bahkan sampai akhir Februari kemarin ini salah satu unit saja sudah mencapai 557 prestasi. Wow, boleh dong tepuk Sangat tangan. luar biasa. Luar biasa banget. Artinya ini kita betul-betul memberikan fasilitas ya kepada anak-anak semuanya untuk tumbuh berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Betul sekali. Jadi kalau di Sekolah Taruna Bangsa itu punya moto namanya mengasah otak, Mengolah mengolah bakat. bakat. Betul. Jadi bukan cuman akademik aja, Akademis saja. tapi non akademik juga. Non-akademis juga. Luar biasa. Ingat juga Bu Venes, Oh, yang ya? non-akademis segi olahraga, ada karate, kemudian ada bulu tangkis, ada renang, ada basket. Ya, ini semuanya diasah. Bahkan ada juga panahan. Oh Nah, iya, ya, panahan ada benar panahan banget. juga nih ya, yang tidak perlu dilupakan ya, karena ini dari panahan ini meskipun baru beberapa tahun yang lalu sudah beberapa kali juga untuk ini mendapatkan kejuaraan seperti itu. Oke, nah tadi ini kan insight-nya dari Bu Karsi ya. Jadi teman-teman di rumah mungkin bingung nih apa bedanya sih kelas bintang sama ekstrakurikuler gitu. Kita mau tanya dulu ke Kay yang karena memang dia ikut kelas bintang biologi. bener nggak, Kay? Betul. Kira-kira apa sih bedanya ekstrakurikuler sama kelas bintang? Jadi kalau kelas bintang itu dia lebih membahas tentang soal-soal olimpiade untuk mempersiapkan ke lomba-lomba juga gitu. Kalau ekstrakurikuler itu lebih ke bakat yang diminati gitu. Kalau aku Oke. sendiri, aku join ekstrakurikuler public speaking. Siapa gurunya? Miss Venes. Wow. Ini teman-teman yang di rumah kalau nonton mohon maaf ya, ini penonton yang di belakang mungkin puasa ya jadi agak Iya. lemes gitu. Iya. Dan- Bu Venes mungkin boleh dong saya tanya kembali. Oh, boleh tadi banget, kan yang sudah pegang dirinya. tadi kan sudah tanya kepada Ki ya, Iya. dan sudah tanya kepada saya. Nah, saya mungkin bertanya juga kepada Bu Venes. Bu Venes kan mungkin hitungan berapa tahun nih ke depannya, ke belakang baru bergabung di Taruna Bangsa. Betul. Mengapa memilih STB? Ini pertanyaan seperti interview yang mungkin di depan saya juga ada interviewer saya tapi tidak apa-apa. Iya. Jadi guru tuh panggilan ya Ibu ya? Oke, siap. Susah banget. Apalagi buat Gen Z jadi guru tuh sesuatu hal yang menakutkan. Tapi menakutkan itu nggak pernah saya temukan di STB.
karena STB masih memfasilitasi saya untuk bisa mengembangkan hobi saya. Awas, Di mantap public speaking sekali dan juga saya suka banget ngobrol. Oh, Bukan sih, begitu saya ya. masih suka jadi master of ceremony dan sekarang Tapi juga saya masih jadi host. seneng ngobrol gitu. bukan ngegibah kan? Oh, itu salah satunya. Enggak dong. Iya. Enggak dong. Oke. Aduh. Iya. Gitu Bu Karsi. Makanya Oh, saya iya. memilih STB. Oh, ternyata STB masih memfasilitasi saya. Jadi bukan hanya siswa aja Bu Karsi, Betul. tapi juga gurunya bukan cuman ngajar aja tapi masih bisa mengeksplor kemampuan diri gitu. Oke, siap. Betul sekali setuju ya bahwa kita memang kalau kita sudah mengajar merupakan panggilan hati. Meskipun seperti apa kondisinya kita tetap bisa menyiasatinya. Betul. Apalagi dengan generasi-generasi sekarang kita bukannya sebagai guru bukannya hanya langsung begitu saja, tapi kita bisa belajar juga dengan anak-anak kita yang sangat luar biasa kan seperti itu. Jadi kita belajar bukannya hanya dari buku, tetapi dari anak-anak kita bisa belajar. Betul sekali. Jadi kita sama-sama belajar di sini Betul ya. sekali, ya. Oke, kira-kira ketika tadi kita menyinggung soal lomba, terus juga kelas bintang, Kay pernah nggak sih mengikuti perlombaan yang mungkin Kay ingat dan juga yang Kay paling ngena banget gitu? Oke, jadi aku pernah ikut lomba dari pelajaran biologi. Yang paling aku ingat itu waktu itu ada perlombaan kayak dari universitas, kalau nggak salah dari Universitas Indonesia. Nah, sebenarnya alasan aku ikut itu juga karena aku tuh mau masuk Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran. Wah, gitu. kita doain ya teman-teman Luar ya. biasa. Jadi sekarang kita panggilnya bukan Kay lagi tapi Dokter Kay ya. Amin loh. Gimana Dokter Kay? Jadi pas lomba itu sebenarnya soalnya tuh banyak banget. Oke. Soalnya banyak banget. Terus materinya juga dicakup dari mungkin bisa dibilang materi-materi mahasiswa gitu ya. Jadi sedikit pusing saat ngerjain soalnya karena ada 200 soal gitu. Oh, dan itu di waktu. Iya, ada waktu ya. Waktunya kurang lebih 2 jam. Tapi bisa kan? Bisa. Bisa. Terus apa lagi kira-kira lomba apa lagi sih yang pernah Kay lakukan? Sebenarnya selain Olimpiade Biologi yang dari UI itu, aku juga pernah ikut Olimpiade. Tapi Olimpiadenya tuh lebih ke yang kayak Olimpiade Sains Dalton gitu-gitu. Oke, jadi memang Kay ikut kelas bintang ini untuk menunjang cita-cita Kay jadi dokter, betul ya? Betul. Jadi memfasilitasi Kay lah ya. Iya. Kalau dari teman-teman sendiri, Kay kan pasti punya teman deket dong, yang gak sih suka gibah-gibah kecil, yang lucu gitu kan. Kira-kira pernah gak sih teman-teman Kay ngobrol kayak, pengen ikut lomba ini, pengen ikut lomba itu, atau mungkin Kay melihat teman-teman tuh banyak banget lomba-lombanya seni, olahraga tuh. Iya, teman-teman aku kebetulan banyak banget yang ikut kayak perlombaan. Salah satunya ada perlombaan waktu kemarin itu perlombaan panahan. Oke, panahan. Iya, panahan, terus ada yang dance juga. Oh. Terus ada yang modeling, teman aku ada yang modeling loh. Iya, benar, ada modeling yang ada sekarang ada di hadapan kita. Iya, betul. Oke, tadi kan ngebahas soal teman-teman juga ya. Kira-kira lingkungannya gimana sih buat TB? Apakah kamu punya teman yang mensupport kamu dan juga guru-guru yang mensupport kamu? Jadi dari lingkungan guru-guru dan teman-teman sendiri, teman-temannya tuh di sini saling support banget. Jadi kalau misalnya yang satu lagi ikut lomba, nanti tuh yang satu pasti nyemangatin gitu. Jadi supporter ya? Iya, jadi antara datang Support system namanya sekarang. Iya, antara datang ke tempatnya untuk nyemangatin gitu. Dan untuk guru-gurunya juga sangat mendukung. Misalnya kan aku udah ada nih cita-cita. Jadi guru biologi, kimia gitu mendukung aku banget untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Iya, untuk ngejar SN. Iya, SNBP. Oke, amin semoga. Amin, keterima amin. Ya. Masih 2 tahun lagi kayak Iya, padahal. masih 2 tahun lagi. Kalau dari Bu Karsi sendiri gimana sih untuk relasi? Mungkin kan karena Bu Karsi di sini posisinya sebagai kepala sekolah, betul ya? Betul. Gimana sih melihat relasi yang ada di Sekolah Taruna Bangsa ini? Oh, kalau relasi di Taruna Bangsa ini jujur Bu Vanes, karena saya ini bergabung di Taruna Bangsa kan sudah 25 tahun yang lalu. Waduh, kesannya tua banget ya. Ya, artinya saya melihat Taruna Bangsa ini berkembang sangat luar biasa. Saya bisa bayangkan dari seperti itu kondisinya sekarang sampai sehebat seperti ini. Karena apa? Karena itu salah satunya adalah hubungan relasi. Baik itu sesama intern maupun di luar. Gitu ya. Jadi kita bisa membangun hubungan kebersamaan di dalam bagaimana satu guru dengan guru yang lain.
ini bukan hanya sebatas teman kerja, tetapi bisa menjadi teman sharing. Kita bisa tahu batasan kita, mana leaders kita, mana teman kita, ya. Kita bisa tahu job desk kita, di mana ranah kita harus berbicara, sehingga hubungan ini akan tetap terjalin baik. Itu dengan anak-anak. Kepada orang tua kami juga baik. Selalu merespon, orang tua menginfokan apa, kita selalu merespon. Orang tua kita sebaliknya misalnya menemukan sesuatu di sekolah, kita selalu menyampaikan kepada orang tua. Kepada anak-anak juga seperti itu. Bagaimana kita membangun, karena ini tadi tagline-nya Sekolah Taruna Bangsa adalah Feels like home. Ya kan? Ini adalah Hostnya rumah. lupa, maaf ya. Ini adalah rumah kedua buat anak-anak. Bagaimana kita memposisikan bahwa ini menjadi betul-betul rumah anak-anak yang kedua. Kemudian kami sebagai guru ini bisa menjadi pengganti orang tua. Jadi semaksimal mungkin kami sebagai guru harus bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Betul Sehingga sekali. di rumah dan di sekolah ini balance. Iya. Jangan di rumah A, di sekolah B. Ya kan? Kalau di rumah A, di sekolah A+. Seperti itu. Gitu. Jadi kita seiring sejalan. Oke, Gitu. kira-kira ada nggak sih momen yang mungkin Bu Karsih ingat yang paling berkesan gitu ya selama 25 tahun TB ini? Kalau saya bicara berkesan, jujur Bu Venes, sama dengan yang Bu Venes katakan bahwa menjadi guru itu adalah panggilan hati. Jadi saya ini paling setiap momen selalu memberikan kesan terbaik buat saya. Karena melihat anak-anak saya misalnya yang awalnya tidak bisa, menjadi bisa itu menjadi salah satu kebanggaan dan kepuasan buat saya pribadi. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan mana yang paling berkesan. Itulah keberhasilan anak-anak merupakan kepuasan bagi kami. Ya kan? Menjadi kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Walaupun dinilai dengan uang 10 juta tidak akan terbayar. Karena ini urusan dengan hati. Jadi untuk anak-anakku semuanya, tetaplah kalian untuk tumbuh kembang, ya kan? Berada di sekolah ya kami, Bapak Ibu guru menjadi orang tua kalian. Boleh dong tepuk tangan buat Bu Karsih. Wow, ini jadi podcast yang agak termehek-mehek ya, teman-teman. It's okay. Teman-teman bisa lihat bahwa emang guru-guru di Sekolah Taruna Bangsa ini mengajar dengan hati. Begitu, oke. Oke, kita nggak boleh sedih-sedih lagi ya, nggak boleh ini ya. Stop. Bapak ini namanya tangis haru, ya, tangis bangga gitu ya. Tolong jangan korek-korek itu ya, nanti saya nggak bisa tahan. Oh ya, oke. Tadi kita mau bahas fasilitas lagi. Oke, karena kita belum mengorek lagi. semuanya. Oke, selama kamu di Taruna Bangsa, kira-kira gimana dengan suasana kelasnya atau misalnya gimana sih dengan pembelajarannya gitu? Untuk suasana kelas sendirinya tuh nyaman banget. Pertama karena Kenapa bisa nyaman? dingin. Oh, dingin karena pakai AC. Iya, pakai AC itu dingin, jadi tuh pembelajarannya tuh terasa lancar gitu. Karena kita nggak kepanasan. Oh gitu, itu Iya. salah satu faktor Gen Z Iya. harus pakai AC. Iya. Oke. Terus apa lagi, Kay? Dari masih sama pertanyaannya nih. Sama dong. Oh, Apalagi maksudnya? mungkin pembelajarannya kita kan juga kadang pakai proyektor, jadi nggak capek-capek buat nulis gitu loh. Gurunya tuh nggak capek buat nulis di papan tulis. Jadi Karena udah ada. iya, udah ada. Proyektor itu. Iya. Sekarang juga kita udah pakai ini nggak sih? Smartboard. Oh iya, smartboard, bener banget, itu ada di Di mana? lab kimia ya, nggak salah. Iya, Lab kimia. Kimi. Kimi. Kayak udah pernah nyobain belum sih pakai smartboard itu? Udah, aku kebetulan sering banget pakai smartboard karena aku sering ngikutin pelajaran di lab kimbi. Kebetulan aku kan kalau Bintang juga di lab biologi. Iya, jadi Bu Karsih, smartboard itu pernah saya coba dan ternyata tuh bisa juga untuk menampilkan 3D design gitu. Oh iya, luar Ya, biasa apalagi kan ya. kalau mau bahas tentang antropolog atau misalnya mau biologi gitu kan Iya. kadang kita suka bingung ya untuk melihat sel ini gimana sih cara dalamnya, ternyata di smartboard itu bisa dan itu difasilitasi dan menjadi fasilitas terbaru di Taruna Bangsa. Oke, luar biasa Gitu. ya. Iya, Oke, begitu. betul. Nah, mengenai Sekolah Taruna Bangsa sendiri, ada nggak sih satu momen yang Kay ingat di Sekolah Taruna Bangsa yang ini keren banget, apalagi kita baru 25 tahun kemarin. Mungkin bisa dengan gestarnya yang high five Iya. kemarin boleh? Jadi
Itu salah satu pengalaman yang paling berkesan sih menurut aku, karena itu pertama kali aku juga jadi PIC kegiatannya. Walaupun itu capek, tapi itu kegiatannya sangat seru. Kayak dari penampilan-penampilan murid-murid Sekolah Taruna Bangsa yang sangat menarik. Kayak gitu. Nah, Bu Karsi, tadi kan kita udah bahas tentang 25 tahun TB ya. Iya, betul. Aku mau ketawa lagi. Sorry ya. Nah, gimana? Tentang 25 tahun TB. Kemarin Betul. kita baru banget merayakan ke 25 tahun Taruna Bangsa gitu. Iya, betul. Kira-kira Bu Karsi ngeliatnya gimana sih? Itu meriah banget kah atau wow banget gitu? Menurut saya sih wow sekali. Ya kan, wow banget lah ya, karena memang begitu luar biasa gitu ya, dengan penampilan-penampilan yang sangat spektakuler menurut saya ya, karena itu semua yang ditampilkan adalah hasil dari siapa? Dari keluarga Taruna Bangsa. Betul. Artinya Bapak Ibu guru, peserta didik semuanya, bahkan support dari orang tua sangat luar biasa. Dan ini siapa yang ya kita. Makanya kita bisa menampilkan itu semua ya atas kerjasama. Bangun relasi satu dengan yang lain. Seperti itu, Bu Fenes. Iya, dan juga kemarin sedikit info nih teman-teman yang ada di rumah, kalau ke 25 tahun Taruna Bangsa di tahun ini, itu kita bikin acara ya Kay dan Bu Iya. Karsi, itu besar sekali, dan di opening itu kita mengikut sertakan seluruh lapisan yang ada di Taruna Bangsa. Betul. Bukan cuma siswa aja, Betul. tapi guru dan juga ada beberapa karyawan. Iya, ya. betul, Jadi betul. semuanya difasilitasi. Oke, tadi kita udah bahas banyak nih tentang fasilitas, tentang guru-guru yang ada di STB, tentang pengalaman siswanya kayak gimana Bu Karsi dan Kay. Kira-kira kenapa sih harus STB? Mungkin dari Bu Karsi dulu. Oke, baik. Mengapa sih harus STB? Yes. Gitu. Yang pertama, Sekolah Taruna Bangsa memiliki gedung yang mencukupi, kemudian fasilitasnya sangat lengkap, kemudian memiliki Bapak Ibu guru yang sangat mengasihi kepada anak-anak. Ya, betul. Kemudian program pembelajarannya bisa melalui tadi HL, hybrid learning. Kemudian bisa juga Google Classroom, yaitu dari segi pembelajarannya. Kemudian memiliki berbagai macam ekskul yang sangat luar biasa, yang mungkin berbeda dengan sekolah lain gitu ya. Dan ini menjadi salah satu unggulan di Sekolah Taruna Bangsa juga gitu ya, karena dari Senin sampai Jumat full dengan ekskul. Kalau dihitung sehari itu berapa puluh ekskul bisa terlaksanakan ya kan. Oke. Kemudian memiliki fasilitas robotik, lab robotik yang sangat lengkap tentunya, dan itu menjadi salah satu masuk ke dalam intra ya, dalam kurikulum Sekolah Taruna Bangsa. Kemudian selain itu juga memiliki situasi kondisi yang nyaman, aman ya kan. Saya katakan nyaman karena memang jauh dari kebisingan, suasananya di luar asri, bisa duduk-duduk mungkin sambil belajar di bawah pohon yang rindang dengan udara yang sejuk, membuat nyaman anak-anak semuanya. Dan mudah-mudahan dan ini tetap terjaga, kami semuanya menjadi concern kami tetap aman di Sekolah Taruna Bangsa dan merasakan bahwa Sekolah Taruna Bangsa adalah sekolah menjadi rumah kedua buat anak-anak. Dan kami guru-guru menjadi orang tua kedua di sekolah. Luar biasa. Seperti itu. Nah, itu dari sudut pandangnya Bu Karsi ya. Kira-kira kalau dari Kay sendiri, kenapa sih harus STB? Sejujurnya semua jawaban kenapa harus STB itu dijawab sama Bu Karsi. Wow, sudah terwakili ya. Iya, tapi kalau menurut saya kenapa harus STB? Karena Sekolah Taruna Bangsa ini sangat mendorong siswanya untuk menggapai prestasi baik akademik maupun non-akademik sesuai dengan kemampuannya. Oh iya. Dan salah satunya adalah ada AC-nya ya Kay ya? Iya. Jadi itu yang aku ingat banget dari Kay, ada AC-nya. Oke, tadi kita udah bahas juga tentang kenapa harus STB. Harapannya apa nih buat STB? Oke. Harapan buat STB sendiri, semoga STB kedepannya semakin sukses lagi, semakin banyak muridnya, terus Amin. semakin lengkap fasilitasnya, walaupun sudah lengkap banget ya. Pokoknya semakin jaya STB. Oke, jaya. Kalau dari Bu Karsi sendiri gimana nih, harapannya apa untuk STB? Karena tadi sudah dibahas bahwa STB ini baru saja memperingati yang ke-25 tahun. Yes. Mudah-mudahan kedepannya Sekolah Taruna Bangsa tentunya bisa mengembangkan kembali. Kalau misalnya saat ini baru dari kelompok bermain sampai SMA, doa kita semuanya mudah-mudahan bisa membuka perguruan tinggi. Amin. Kemudian harapan kedepannya mudah-mudahan Taruna Bangsa, Sekolah Taruna Bangsa ini tetap eksis
di dunia pendidikan, berkontribusi dalam membentuk generasi-generasi calon pemimpin bangsa sehingga bisa membangun bangsa dan negara ini jauh lebih baik, tumbuh dari Sekolah Taruna Bangsa. Yes, betul sekali. Oke, dan selanjutnya aku mau dong minta satu kata, apa sih STB? Satu kata untuk STB. Apa ke? Wah, bingung. Apa ya? Tadi dulu mikir dulu, Bukasi dulu gak sih? Gitu gak sih? Dari Bukasi dulu mungkin. Satu kata untuk STB. Kalau satu kata untuk Sekolah Taruna Bangsa, seru. Wih. Oke, satu kata untuk STB. Satu kata untuk STB. Keren. Dari host, satu kata untuk STB. Mantap. Dari Pak Endi, satu kata untuk STB. Asik. Satu kata untuk STB. Gacor. Satu kata untuk STB. Nyaman. Terakhir satu kata untuk STB. Udah. Terlalu banyak ya ternyata. Oke, itu tadi perbincangan hangat kita tentang why STB. Dan ini menjadi episode pertama kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.